Namun di sini juga ada penekanan ya, jika gerai kita dekat ya, di sini ada di awal. Jika gerai kita dekat, kita juga bisa langsung ke melakukan drop barang ke gerai terdekat. Jika layanan just tip yang kita tuju adalah dekat dengan tempat kita juga bisa melakukan secara langsung drop barang. Ya, di sini ada informasi mengenai layanan just tip sudah go nasional. Seluruh agen Muku sudah bisa menggunakan layanan just tip di seluruh wilayah Indonesia. Sini juga ada mengenai pelatihan sistem ya, mengenai sistem secara offline di kantor Mudik Kurir. Untuk startingnya di jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jadi untuk agen-agen yang di wilayah Jabodetabek, jika ingin melakukan pelatihan yang diadakan di kantor pusat Mudik Kurir, untuk pendaftaran bisa menghubungi dari pihak TTR atau Pak Agus, dan dari sisi kami juga bisa langsung menghubungi ke customer service Mudik Kurir Pusat. Di sini ada note untuk transaksi yang telah dibuat dan sudah terbit resi dengan segala alasan apapun tidak bisa di cancel, refund ataupun revisi. Jadi untuk just tip ya, untuk layanan just tip sendiri memang kita ada keterbatasan di mana itu tidak bisa kita melakukan revisi, tidak bisa melakukan cancel atau refund. Berbeda dengan layanan lainnya. Ini pengecualian khusus just tip. Untuk berat di atas 200 gram pemulatan ke atas, di bawah 200 gram pemulatan ke bawah. Oh ya, ini contohnya. Jadi jika 1,200 gram masih terhitung 1 kilo, jika 1,250 gram maka pemulatan ke atas. Jika 1,1 maka masih terhitung di kilo yang sama. Ya, ini juga ada mengenai tabel perhitungan komisi cashback Mudik Kurir. Jadi untuk cashback-nya, cara perhitungannya kita bisa lihat bersama. Diawali dengan produk ya, layanan ya. Di sini ada Puas, Muku Likeback, Dako, Pahe reguler, Babe Next Day, dan Babe reguler. Di sini untuk sebelah kanannya ada nilai presentasi komisinya. Untuk Puas di 20%, Muku Likeback, Dako di 20%, Pahe dan reguler di 17%, dan Babe di 5%. Untuk tabel sebelah kanannya, brands, distributor, dan agent adalah level bisnis ya. Level bisnis brands itu mendapatkan 85%, level bisnis distributor di 75%, sedangkan level bisnis agent di 65%. Kita simulasikan bahwa kita berada di level bisnis brand menggunakan layanan Puas dengan nilai ongkir 100.000. Jadi setelah kita cek ongkirnya nih dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, misal pas cek ongkirnya 100.000. Jadi nanti perhitungannya adalah nilai ongkir tersebut kita kalikan dengan jenis layanannya. Jadi di 20% kita dapatkan komisi untuk layanan Puas. Jadi 100.000 dikalikan 20% maka hasilnya adalah 20.000. Nah, nanti hasil finishingnya tinggal dikalikan dengan tingkat level bisnisnya. Jadi 20.000 dikalikan dengan 85% sesuai dengan level bisnis brands, maka hasilnya menjadi 17.000. Jadi 17.000 adalah komisi cashback perhitungan dari nilai ongkir 100.000 seperti itu. Ya, di sini ada informasi yang mengenai transaksi. Jadi di sistem Mudik Kurir transaksi 24 jam online. Jadi tidak ada batasan untuk penginputan transaksi. Jadi kita bisa akses untuk penginputan transaksi di jam 11 malam, jam 10 malam, atau di jam 2 pagi, seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan untuk penginputan transaksi. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah jadwal cut off. Jadi untuk jadwal cut off, Senin sampai dengan Jumat di jam 3 sore. Jadi transaksi di bawah jam 3 sore masih bisa pick up di hari yang sama. Namun jika transaksi lewat dari jam 3 sore, maka pick up-nya di hari keesokan atau di hari esok, seperti itu. Berbeda di hari Sabtu ya. Untuk dari Sabtu cut off-nya di jam 1 siang. Jadi untuk transaksi lewat dari
dari jam tersebut, maka pick up-nya di hari Senin, karena untuk Minggu tim pick up tidak beroperasional. Sini ada informasi tambahan yaitu mengenai jadwal customer service kami. Senin sampai dengan Jumat, starting di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Adapun Sabtu dan Minggu di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Berikut nomor customer service kami jika via menggunakan WhatsApp, maka cukup klik button link WhatsApp tersebut. Ya, di sini ada mengenai spanduk terbaru ya, Muku ya. Jadi untuk spanduk terbaru ini adalah semua di dalamnya adalah mengenai layanan Muku. Berbeda dengan spanduk multikurir di bawahnya. Ini satu spanduk multi ya. Kalau ini khusus untuk layanan multikurir. Untuk ukurannya juga kita bisa menyesuaikan, jadi yang dimaksud adalah 200 kali 10 adalah 200 cm kali 100 cm. Ya, di sini ada mengenai cover area ya. Jika just tip sifatnya sudah nasional, namun untuk pelayanan Muku sendiri masih cover area. Jadi untuk Muku sendiri, untuk Sumatera, Palembang masih coming soon, ada Pekanbaru Kota, Padang, Medan Kota, dan Binjai. Untuk Jabodetabek, all. Untuk Jawa Barat, ada Karawang, Subang, Bandung Kota, Bandung Kabupaten, Bandung Barat, dan Cimahi. Jawa Tengah sendiri ada Semarang, Jepara, Boyolali, Yogyakarta, Rembang, Solo. Jawa Timur ada Lamongan, Surabaya, Kediri, Tulungagung, dan Mojokerto masih coming soon. Ada Sidoarjo, Pasuruan Kota, Pasuruan Kabupaten, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kota Batu, Jember, Banyuwangi. Untuk Bali sendiri ada Badung dan Denpasar. Sulawesi ada Makassar dan Manado. Papua ada Jayapura, Jayapura Kabupaten, dan Timika. Ini adalah cover area untuk layanan multikurir ya. Ya, kita lanjut ke sistem. Ini mengenai rangkuman informasi. Kita lanjut sistem. Di sini ada di beranda. Imam. Ya. Izin boleh langsung bertanya atau nunggu dulu nih? Takutnya tunggu lupa. Setelah nanti Pak ada sesi tanya jawabnya. Oke. Baik. Lanjut Pak, monggo. Iya Pak. Ya, lanjut ya. Jadi di sini di beranda sudah. Kita lanjut ke menu ekspedisi. Di menu ekspedisi ada kirim domestik, multikurir, jasa titip, dan reward. Jadi semua transaksi akan lari ke menu kirim domestik. Nah, semua transaksi lari ke kirim domestik. Adapun jenis transaksinya, nanti setelah kita sudah berhasil penginputannya, jika kita transaksinya menggunakan multikurir, maka laporannya akan lari ke multikurir. Jika kita menggunakan transaksi jasa titip, maka laporannya akan masuk ke jasa titip. Kita lanjut untuk memulai transaksi, kita klik menu kirim domestik, lanjut ke pesan dan cek resi. Ya, di sini adalah langkah awal ya pada saat tampilan pertama kali kita memulai transaksi. Kita input terlebih dahulu nama kecamatan. Ya, jadi cukup klik nama kecamatan ya, nanti akan keluar link yang tertera. Jadi kita cukup klik link yang tersedia. Nanti di contoh transaksinya akan kita buatkan 2 transaksi. Yang pertama transaksi dalam kota menggunakan layanan just tip. Yang kedua transaksi antar kota, kita akan menggunakan Babe atau layanan dari multikurir. Ya, di sini ada kecamatannya Gambir, Ciracas. Beratnya untuk transaksi yang pertama kita akan kirim dokumen. Jadi beratnya tidak akan berubah. 1 kilo. Untuk besaran 10 cm, tinggi cm dan lebar 10 cm juga ini adalah satuan untuk 1 kilo ya. Jika tidak merubah untuk beratnya, maka tinggal skip untuk pengiriman dokumen. Kita klik cek ongkir. Ya, di sini tertera ya. Di sini tertera bahwa untuk pengiriman dalam kota, untuk produk atau layanan multikurir sendiri ada Dako, estimasi 1-2 hari, di harga 8.000. Untuk Muku Puas di 22.000 per 3 kilo. Jadi 22.000 ini adalah per 3 kilo, tiba di hari yang sama. Untuk kilo berikutnya di harga 10.000.
Jadi kalau kita mau mengetahui info lebih detail bisa klik button di atas services. Untuk selanjutnya ada Babe, 3 sampai 4 hari, 25.000. 25.000 adalah per 10 kilo. Jadi 25.000 tersebut adalah per 10 kilo. Kilo berikutnya adalah 2.500. Itu untuk Babe reguler. Atau mau informasi lebih lanjut, kita cukup klik button di atas service. Ya, di sini ada ya mengenai dalam kota di 25.000 untuk 10 kilo pertama, selanjutnya di 2.500 untuk kilo berikutnya. Antar kota di 30.000 untuk 10 kilo pertama, selanjutnya di 3.000 untuk kilo berikutnya. Di sini ada note mengenai dalam kota, itu All Bandung to All Bandung, Jabodetabek to Jabodetabek. Adapun antar kotanya kita baru All Bandung to Jabodetabek. Babe nextnya juga ada di sini notice ya. Kita bisa mengetahui per harga 50.000 tersebut adalah per 10 kilo. Selanjutnya di harga 5.000. Antar kotanya di 60.000 per 10 kilonya, selanjutnya di 6.000. Untuk note-nya, dalam kotanya All Bandung to All Bandung, Jabodetabek to Jabodetabek, antar kotanya juga masih sama, All Bandung to Jabodetabek. Jadi untuk Babe Next Day adalah kirim sekarang, tiba di hari esok. Seperti itu ya. Jadi kirim sekarang, tiba di hari esok. Pastikan pengirimannya sebelum jam 3. Maka akan diasumsikan kita penginputan masih di tanggal yang sama. Namun jika transaksinya di atas jam 3 sore, maka transaksinya akan diasumsikan sebagai transaksi di hari berikutnya. Seperti itu. Untuk puas dan Mukulekpek, ini ada perbedaan untuk mengenai jadwal cut off ya, atau jadwal pickup. Jadi ini batas cut off-nya untuk Mukupuas dan Mukulekpek itu di jam 12 siang. Karena kan tiba di hari yang sama. Jadi jika paket tersebut mau tiba di hari yang sama, pastikan terakhir itu di jam 12 siang atau sebelum jam 12 siang. Untuk Mukulekpek sendiri di 12.000 adalah per satuan kilo. Jadi 1 kilonya di 12.000. Namun jika kita mau ngirim di 3 kilo, lebih murah menggunakan servis layanan puas. Jadi pastikan ada perbedaan untuk cut off-nya untuk layanan puas sendiri dengan Mukulekpek, yaitu di jam 12 siang, dikarenakan tiba di hari yang sama. Selanjutnya ada si cepat. Di sini ada si besok sampai tujuan di harga 13.000, reguler di 10.000. Di sini juga ada just tip ya, ada JNT, si cepat dan Ninja. Jadi untuk langkah selanjutnya pada saat untuk kita sudah mengambil rutenya, yaitu kita tinggal cukup klik order. Jadi kita tadi akan menggunakan si cepat klik order. Ya. Sini sudah ya, sudah terambil untuk servicesnya, yaitu kita menggunakan si cepat. Nah, di sini ada up to date ya, per pekan kemarin, yaitu kita bisa memilih dengan pickup alamat pengirim. Jadi jika kita mempunyai customer tersebut dikarenakan dengan kondisi saat ini ya, masa PPKM darurat, tidak bisa keluar, jadi paketnya dia masih di rumah nih, Pak, Bu mau dibantu, saya mau ada kiriman banyak cuma saya nggak bisa keluar. Nah, kita juga bisa nih untuk layanan Just Tip, kita bisa untuk pickupnya, nanti tim kurirnya dari layanan si Just Tip tersebut akan menuju ke alamat si pengirim, seperti itu. Kita contohkan. Atau kita pakai. Ya, jika kita pilih pickup alamat pengirim, di sini ada note ya, pastikan alamat diisi dengan lengkap, ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi jika kita berbentuk perumahan, maka wajib input untuk nomor rumah dan RT beserta RW-nya.
Begitupun juga dengan data penerima ya. Jika nama sudah, nomor telepon, maka untuk alamat detail, pastikan diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi jika dia perorangan, maka wajib kita memberikan informasi mengenai nomor rumah, baik RT dan RW. Namun jika penerimanya beruntuk perusahaan, maka untuk RT dan RW kita bisa skip. Ya, kita koreksi kembali untuk rutenya, servicesnya, data pengirim, data penerima, sampai dengan data paketnya. Jika sudah sesuai, kita baru input untuk passwordnya. Setelah itu kita klik submit. Ya, di sini ada notice ya, pastikan paket sudah siap di packing, transaksi ini tidak dapat dibatalkan. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jika sudah oke, klik oke. Jadi yang dimaksud paket sudah di packing adalah itu notice ya. Jadi jika nanti terjadinya tim kurir dari ekspedisi terkait datang ke si pengirim, itu posisi paket tersebut sudah siap ready atau sudah siap dibawa seperti itu. Jangan sampai tim kurir dari ekspedisi terkait datang ke alamat si pengirim, paket belum di packing, belum dikasih informasi mengenai nama, alamat seperti itu ya. Jadi pastikan kembali untuk kelengkapan paket tersebut. Jika sudah, nanti akan tertera ya di sini. Kita menggunakan servicesnya dengan tarif. Untuk langkah terakhir yaitu kita klik button get resi. Ya, jika sudah keluar, ini adalah resi dari pihak vendor terkait. Di sini ada invoice. Ya, invoice tersebut adalah dokumen yang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer. Jadi di sini tertera juga untuk nomor resinya, data pengirim, penerima, dan bill-nya ya, dengan tagihan 10.000 seperti itu. Dan di sini juga ada shipping label. Ya, untuk shipping label sendiri adalah dokumen yang wajib kita printkan dan kita lampirkan ke sisi paket seperti itu. Namun jika tadi pengirimnya jauh, maka kita juga bisa cukup screenshot. Nanti jika dari sisi pengirim ada printer seperti itu, jika nanti silahkan Pak Bu, mohon diprintkan terlebih dahulu untuk shipping labelnya seperti itu. Kita lanjut untuk transaksi yang kedua. Jadi tahapannya kita nggak perlu kembali lagi ya, kita cukup scroll ke atas, kita tinggal rubah untuk tujuannya. Ya, kita klik linknya jika sudah. Untuk beratnya, jadi untuk transaksi yang kedua kita akan asumsikan menggunakan transaksi perhitungan volumetrik ya. Jadi ada pengiriman dus mie instan. Paket tersebut berisi makanan ringan. Jadi setelah kita timbang berat aktualnya itu hanya 8 kilo. Jadi paket tersebut setelah kita timbang memiliki berat aktual hanya 8 kilo. Dan setelah kita ukur memiliki diameter volumetrik panjang 50 cm. Dengan lebar 40 cm dan tinggi 33 cm. Jadi berhubung paket tersebut menggunakan dus mie instan, maka kita perlu hitung sisi aktualnya juga, kita timbang juga. Setelah kita ketahui bersama bahwa beratnya di 8 kilo, kita juga perlu mencantumkan untuk besaran satuannya, satuan volumetrik. Jadi untuk panjangnya tadi 50 cm, lebarnya 40 cm, dan tinggi 33 cm. Maka kita perlu cek ongkir kembali untuk mengetahui meng-up-to-date untuk harga yang terbaru. Kita klik, karena untuk harga yang saat ini kan ini harga tadi ya, untuk rute dalam kotanya. Sedangkan transaksi yang kedua, transaksi antar kota. Kita klik cek ongkir. Ya, maka untuk list harganya akan berubah ya, akan up to date. Nah, di sini ada perubahan ya. Ada perubahan
Yang tadi sebelumnya kita input hanya 8 kilo, sekarang menjadi 11 kilo. Jadi 11 kilo tersebut adalah hasil perkalian dari nilai volumetrik yang kita input di sini. Jadi jika nilai aktualnya lebih kecil dari nilai volumetriknya, maka yang terambil nilainya adalah volumetrik, maka akan berubah besaran satuan untuk nilai akuratnya atau aktualnya. Namun jika aktual yang tadi di awal kita inputnya 12, sedangkan volumetriknya hasilnya 11, maka tidak akan berubah untuk nominal 12 tersebut. Seperti itu. Ya, untuk antar kota di layanan Muku sendiri ada Babe. Yang pertama ada di Pahe. Pahe di 88.000 per 11 kilo. Jadi ini adalah pernya per 11 kilo, 88.000. Untuk Muku regulernya di 99.000 per 11 kilo. Babe reguler di 27.500. Nah, jadi kenapa kok dapatnya jauh banget ya, lebih murah ya, karena ini khusus untuk barang berat. Jadi untuk estimasinya 1-2 hari, jika mau tiba di hari esok, itu ada di next day, di 55.000. Untuk keterangan lebih lanjutnya, kita cukup klik link button di atas services. Ya, di sini tertera ya, bahwa untuk dalam kota, 10 kilo pertama di 25.000, untuk selanjutnya di 2.500. Antar kotanya di 30.000, untuk 10 kilo pertama di selanjutnya di 3.000. Jadi di 27 tersebut adalah 25.000 ditambahkan dengan 10 kilo selanjutnya, jadi 27.500. Ya, jika kita sudah untuk babehnya, kita lanjutkan dengan data pengirimannya. Untuk layanan Muku itu tidak bisa kita pick up di alamat pengirim. Jadi untuk alamat pengirim hanya ditujukan kepada layanan Justip seperti itu. Sedangkan layanan Muku sendiri, maka wajib penginputannya melalui alamat agent. Maka untuk buttonnya itu biasanya inaktif, tidak bisa kita klik seperti itu untuk layanan Muku sendiri. Untuk data pengirim jika sama, maka perlu kita skip, kita lanjut ke data penerimanya. Ya, pastikan alamat diisi dengan lengkap. Ketidaklengkapan alamat berpotensi paket gagal dikirim. Jadi jika penerimanya berbentuk perorangan, maka wajib kita menginformasikan, yaitu untuk nomor rumah serta RT dan RW-nya. Namun jika penerimanya berbentuk perusahaan, maka untuk RT dan RW kita bisa skip. Setelah itu kita input untuk data paketnya. Jumlah piecesnya 1 dus. Ya, di sini untuk jenis paket makanan, kami informasikan kembali ya, untuk jenis paket makanan tidak ada asuransi. Jadi untuk jenis paket makan sendiri, dimohon untuk kita klik untuk tambahkan asuransi. Karena ini auto perhitungannya akan terakumulasi untuk perhitungannya. Namun yang wajib asuransi adalah alat elektronik dan surat berharga. Adapun elektronik itu wajib melampirkan faktur pembeliannya. Keterangannya. Ya, jika sudah kita klik submit. Ya, untuk transaksinya sudah berhasil. Ya. Jadi perlu saya tambahkan juga informasi untuk layanan mudik kurir, baik itu UAS, Babe, Pahe, reguler, dan Babe Next Day.
Itu selama paket tersebut belum terpick up sama tim kurir, jika ada kesalahan untuk penginputan penerimanya atau kesalahan pada saat penginputan untuk jumlah kiloannya, itu bisa melakukan revisi. Jadi untuk pelayanan multi-kurir sendiri bisa melakukan revisi selama paket tersebut belum terpick up sama tim kurir. Jadi misalkan Pak Bu mau dibantu, saya mau ada revisi nih, alamat saya ternyata salah, ada kesalahan untuk nomor rumahnya beserta RT dan RW-nya. Maka silakan ajukan kepada customer service kami, Pak Bu mau dibantu, saya mau ada revisi dengan resi tersebut ada kesalahan, nanti akan dibantu follow up-nya sama tim customer service kami. Nanti biasanya akan dibantu cancel terlebih dahulu untuk transaksi yang ada kesalahan. Nanti jika sudah mendapatkan informasi untuk transaksi tersebut sudah tercancel, maka silakan melakukan transaksi yang baru seperti itu untuk transaksi revisinya. Di sini untuk servisinya sudah tertampil, jadi tidak perlu get resi lagi. Jadi yang get resi hanya layanan just tip. Untuk tracking number-nya juga auto tertampil ya, tertampil dengan tarif juga di sini tertera. Untuk invoice kita klik. Ya, invoice adalah dokumen ya, uang wajib kita serah terimakan kepada pihak customer bahwa transaksi tersebut sudah berhasil dengan nominal 27.500 per 11 kilo. Di sini ada nama informasi jenis paketnya, data pengirim, penerima silakan dicek lebih dahulu. Kita bisa informasikan juga kepada pihak customer jika ada kesalahan, kita bisa melakukan revisi selama paket tersebut belum terpick up. Kita juga perlu memberikan informasi tambahan ke customer kami atau ke pihak customer bahwa Pak Bu untuk pelacakan tracking itu bisa dilakukan secara mandiri dengan cara melalui yaitu website multikurir.id. Di sini ada cek receipt, terus klik lacak. Jadi kita pandu untuk customer service customer kita, pelanggan kita. Jadi dari sisi customer bisa melakukan tracking secara mandiri di website multikurir. Kita input untuk nomor resinya, contoh kita klik lacak, maka hasilnya tertera ya, dari mulai penjemputan sampai ke delivery. Di sini tertera tanggal dan waktunya. Dan di sini juga kita bisa memberikan informasi kepada pihak pelanggan bahwa Pak, jika ada keluhan atau paket belum tiba di hari yang ditentukan, bisa langsung melakukan pengaduan di link button bawah ya, ada WhatsApp, itu langsung link ke WhatsApp customer service kami. Jadi jika ada keluhan mengenai trackingannya belum sampai atau apa seperti itu ya, itu bisa melakukan trackingan kepada customer service kami. Ya, jika info sudah, kita lanjut ke shipping label. Ya, shipping label adalah dokumen yang wajib kita print sebagai merchant atau agent dan kita lampirkan ke sisi paket. Jadi dokumen tersebut yang wajib kita print dan kita lampirkan ke sisi paket. Jangan sampai terbalik ya, bukan invoice yang kita lampirkan ke sisi paket, namun shipping label. Shipping label yang wajib kita lampirkan ke sisi paket. Jika kita memiliki jenis printer thermal, maka kita cukup klik button label thermal. Secara fungsi sama, yang membedakan hanya jenis printernya. Maka untuk ukuran akan menyesuaikan. Ya. Jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu ada menu multikurir. Jadi setelah kita sudah berhasil transaksi, maka untuk reportnya akan dipilah nih. Jadi report hasil dari layanan multikurir dan si cepat akan masuk ke menu multikurir, sedangkan untuk just tip, reportnya akan masuk ke report jasa titip. Kita awali dengan multikurir, klik list pemesanan, maka tertampil ya. Jadi di sini tadi kita sudah berhasil melakukan satu tes transaksi menggunakan Babe. Jadi Babe tersebut adalah layanan dari multikurir. Maka untuk reportnya akan masuk ke report multikurir. Adapun informasi paketnya tertera ya 11 kilo dengan nomor tracking. Di sini status masih pending dikarenakan tim pickup belum
datang, maka statusnya masih pending. Namun jika paket tersebut sudah terpick up sama tim kurir, maka statusnya akan berubah menjadi submit. Untuk waktu, kita bisa menyesuaikan 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Misal 1 Juli. Ya, untuk periode tidak ada batasan ya. Jadi kita bisa melakukan periode transaksi kita. Kita mau lihat nih transaksi bulan kemarin, kita mau lihat nih beberapa bulan kemarin, seperti itu. Kita tinggal atur periode jangka waktunya. Menu berikutnya yaitu list bonus. Ya. Untuk list bonus juga sama. Untuk periodenya kita bisa menyesuaikan 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Iya, berhubung ini akun demo atau akun training, jadi tidak akan tertampil ya. Kita lanjut ke jasa titip. Untuk report jasa titip sendiri, tadi kita sudah berhasil ya menggunakan cepat. Ya, mengisi cepat dengan nomor resi tertampil. Di sini keterangan submit. Di sini juga kita bisa mengetahui untuk periodenya ya. Kita mau lihat nih report jasa titip kita bulan kemarin berapa sih, seperti itu. Untuk periode kita tidak ada batasan, silakan tinggal disesuaikan. Ya, di sini tertampillah contoh-contoh yang sudah berhasil kita input. Di sini juga jika kita mau, Pak, untuk dari report itu kita bisa ngeprint lagi nggak sih, Pak, untuk invoice-nya, untuk bisa tetap di list untuk list pemesanannya. Jika kita mau ngeprint ulang, baik itu invoice, shipping label, itu bisa, kita bisa ada button kembali seperti itu. Kita cukup klik shipping label terminal, misalnya untuk jasa titipnya, maka akan tertampil ya. Jadi jangan khawatir, misalkan kita lagi banyak deadline, jadi satu customer ada berapa paket, jadi kita kejar di transaksinya. Setelah itu nanti untuk ngeprint resinya kita fokusin nanti di reportnya, itu juga bisa. Ya, jika sudah, kita lanjut ke menu berikutnya di list bonus. Ya, sama untuk list bonus tampilannya, kita tinggal menyesuaikan periodenya. Untuk periode just tip maupun murid kurir tidak ada batasan. Kita bisa melihat 1 bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya. Untuk reward, ya saat ini belum tersedia. Kita lanjut ke berikutnya, ada di admin, yaitu didahului dengan isi saldo, administrasi, dan report. Isi saldo, kita klik terlebih dahulu bank transfer. Ya, untuk transaksi multi kurir, kita sistemnya auto debit ya. Pastikan deposit lebih besar dari nilai ongkir. Pastikan deposit lebih besar dari nilai ongkir. Karena apa? Untuk menghindari gagalnya sebuah transaksi. Untuk metode top up, kita baru tersedia di 2 bank akun. Yang pertama di BCA, yang kedua di Bank Maybank. Di Bank BCA sendiri, itu menggunakan kode unik. Cara top up-nya, kita diawali dengan penginputan nominalnya terlebih dahulu. Misal 500.000, kita klik top up. Oke. Request top up sukses. Jadi sifatnya masih request ya. Jadi request, sini ada time limit 1 jam, pastikan transfer sebelum time limit habis. Di sini juga tertera nomor rekening, nama rekening, itu atas nama PT Multikurir Digital. Adapun jumlahnya kita sudah input tadi di 500.000, maka dengan kode unik 985, maka nilai total yang wajib kita transfer adalah 500 beserta kode uniknya. Di sini status masih waiting, dikarenakan time limit masih berjalan, namun jika time limit sudah habis dan kita belum melakukan indikasi transfer, maka statusnya akan berubah menjadi expired. Jika mau top up kembali, silakan melakukan requestan top up kembali, seperti itu. Pak, Bu, mohon maaf, jika kita transfernya tanpa kode unik gimana ya? Kita sudah terlanjur transfer nih, misal seperti itu ya. Dan itu juga ada 1-2, itu terkadang luput kita ya. Jadi itu juga bisa prosesnya, kita tinggal informasi kepada customer service, Pak, Bu, mau dibantu saya top up tanpa kode unik. Maka nanti dari pihak customer service kami akan meminta bukti transfer terlebih dahulu, seperti itu. Nanti prosesnya akan dibantu manualkan.
sama customer service kami. Dilanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu menggunakan Bank Maybank. Untuk Bank Maybank sendiri, dia menggunakan virtual account ya, berbeda dengan Bank BCA. Tadi Bank BCA menggunakan kode unik, sedangkan Maybank sendiri menggunakan virtual account. Untuk langkah-langkahnya, jika kita sesama Maybank, kita lanjut login terlebih dahulu ke aplikasi Maybank. Setelah itu masuk ke menu transfer, dilanjutkan dengan masukkan 16 digit nomor rekening virtual account kita untuk rekening tujuannya. Jika sudah, maka masukkan nominalnya. Jadi nominal nilai nominal yang akan kita transfer atau kita top up-kan ke sistem. Untuk nominal, perlu saya garis bawahi di sini, dari sisi Multi Courier tidak ada batasan minimum. Jadi batasan minimum transfer kita kembalikan ke kebijakan masing-masing bank terkait. Contoh di sini misalkan transfer ya di 100.000 misal seperti itu. Untuk nomor virtual akunnya, jika sudah sesuai maka nama penerimanya akan sesuai dengan nama akun kita. Jika kita sudah input nomor virtualnya sesuai dengannya di sistem, maka penerima sebagai virtual account tersebut akan sesuai dengan nama username kita. Jika sudah sesuai nama penerimanya dengan username kita lanjut proses. Pak Bu, mohon maaf jika kita beda bank, misal kita bank di Bank Mandiri mau top up via Maybank, apakah bisa prosesnya gimana ya? Seperti itu ya. Jadi ada pertanyaan sering terjadi. Bisa, jika kita menggunakan Bank Mandiri mau top up via Bank Maybank menggunakan virtual account, maka tetap untuk langkah awalnya transfernya transfer antar bank. Kita pilihnya transfer antar bank, pilih Bank Maybank terlebih dahulu. Setelah kita kirim ke Bank Maybank, nanti kita input untuk rekening tujuan, kita input dengan nomor rekening virtual account. Setelah itu, masukkan nominalnya. Jika sudah, nanti nama penerima akan sesuai dengan data username kita. Jika sudah sesuai, kita silakan klik proses. Ya, berikut langkah-langkah untuk top up ya. Top up baik BCA, Maybank, ataupun antar bank. Kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu ada administrasi. Diawali dengan ganti sandi. Ya, ini sederhana ya. Jadi jika kita mau mengganti password kita juga bisa melakukan secara mandiri ya. Kita input password lama kita terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan password baru, diulangi dengan password baru. Di sini ada petunjuk, yaitu minimal 6 karakter atau 6 digit. Jika sudah sesuai, kita klik ganti password. Maka untuk sistem tersebut sudah berubah menjadi password terbaru. Dilanjutkan dengan info akun. Ya, ini info akun kita ya. Di sini ada deposit up to date kita setelah pemakaian transaksi. Maka akan tertampil di sebelah pojok kanan. Di sini ada info akun kita, di sini ada kode agent, ID login, dan merek dagang. Untuk kode agent atau bisa biasa customer service kami sebut adalah ID agent atau kode agent. Sedangkan ID login biasanya kalau customer service kami meminta username itu sama halnya dengan ID login. Jadi ada customer service kami, Pak Bu mohon dibantu informasikan untuk username-nya terlebih dahulu, maka kita perlu menyebutkan dengan ID login seperti itu. Jadi username sama dengan ID login. Merek dagang, di sini ada ya merek dagangnya tertera. Level bisnisnya juga tertera di sini. Kita berada di level bisnis distributor sesuai dengan akun kita. Di sini juga tertera mengenai informasi virtual akun kita, virtual akun Maybank kita. Ya, jika sudah, kita lanjut ke bank account. Ya. Jadi di sini jika tampilannya sudah sama ya, ada bank akunnya, nomor rekening, atas nama, maka kita sudah berhasil mendaftarkan. Namun jika kita mau ada perubahan, maka sifatnya langsung menghubungi ke customer service. Jadi yang terbaru untuk bank akun sendiri itu ada penambahan bank, yaitu Bank BRI dan Maybank. Jadi yang sebelumnya hanya ada BCA, Mandiri, dan ICBC, sekarang ada penambahan 2 bank, yaitu Bank BRI dan Maybank. Jadi jika kita mempunyai Bank BRI, dan di sininya misalkan, Pak,
saya mau berubah nih bank lama saya di BCA, saya mau berubah ke data bank BRI, gimana ya? Silakan hubungi ke customer service jika untuk perubahan nomor rekening. Kita lanjut ke register akun. Ya, jika tampilannya sudah terbuka, dipastikan ID user kita sudah melakukan verifikasi. Namun jika belum, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Maka tampilannya akan seperti ini ya, jika kita sudah sama tampilannya. Jadi form tersebut adalah jika ada rekan kita atau teman kita mau mendaftarkan multikurir melalui sistem kita juga bisa ya, dengan kita input terlebih dahulu datanya di sistem, merek dagang, nama lengkap, misal level bisnisnya kita bisa menyesuaikan, dilanjutkan dengan alamat lengkap, WhatsApp, ya di sini tinggal klik register ya, ditunggu, masih waiting. Ya, di sini ada keterangan data berhasil ditambahkan. Ya, di sini ada tertera ya, per tanggal 23 di jam 14.22 kita sudah berhasil penginputan. Ya, sudah berhasil penginputan. Di sini statusnya masih waiting. Jadi kita langkah awal sudah kita lalui, yaitu kita sudah mendaftarkan via sistem kita. Untuk langkah selanjutnya kita tinggal follow up. Kita bisa menginformasikan ke pihak TTR, Pak, Bu mau dibantu, kita sudah berhasil untuk registrasinya. Silakan follow up untuk selanjutnya seperti itu. Jika sudah untuk register, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu verifikasi akun. Ya, jika tampilannya ada notice ya, akun Anda sudah terverifikasi, pastikan kita sudah melakukan verifikasi. Namun jika belum, silakan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Biasanya di sini ada permintaan data untuk data KTP, data foto peserta KTP, dan foto peserta tanda tangan, seperti itu. Untuk menu administrasi sudah, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu report. Didahului dengan user bonus. Ya, sepertinya ada yang belum. Di sini ada list user ya. Ya. Di sini ada satu pembahasan yang belum kayaknya terlewatkan. Ya, di sini ada menu administrasi, lihat user. Untuk lihat user sendiri adalah rekan-rekan kita yang sudah berhasil kita daftarkan melalui sistem kita akan tertera di sini ya, di sistem. Jadi jika misal ada perbedaan data, Pak Bu, mohon maaf, saya sudah berhasil mendaftarkan 10 misalkan. Namun yang tertera hanya 7, ada 3 lagi yang belum masuk ke sistem. Mohon dibantu. Nah, nanti dari customer service biasanya akan meminta data lama terlebih dahulu. Silakan lampirkan data-data yang sebelumnya, nanti akan kami bantu follow up seperti itu. Jika sudah, lanjut ke menu yang terakhir, report. Diawali dengan user bonus. Kita input terlebih dahulu dengan nama username kita. Ya, setelah itu kita klik buttonnya. Untuk periodenya kita tinggal menyesuaikan. Untuk periodenya tidak ada batasan, mau 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Ya, berhubung ini akun demo ya, jadi kita tidak bisa melihat untuk bonus-bonusnya. Kita dilanjutkan dengan menu report, yaitu yang terakhir di menu user cash flow, di mana user cash flow sendiri bisa diasumsikan bahwa sebagai pemukuan sistem multikurir secara mandiri. Kita klik untuk user cash flow.
Jadi kita bisa melihat nih pembukuan kita nih, keluar masuknya dana kita seperti itu, untuk transaksi apa aja sih, di tanggal sekian ada transaksi apa aja, seperti itu kita bisa melihat ya di report user cash flow. Untuk periodenya kita bisa menyesuaikan dan tidak ada batasan, kita tinggal atur 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, atau beberapa bulan sebelumnya. Setelah itu kita klik button cari. Ya, di sini tertampil ya untuk pembukuan kita, pembukuan sistem kita. Jadi kita bisa melihat per tanggal berapanya, di tanggal tersebut ada berapa transaksi, di tanggal tersebut ada berapa top up seperti itu. Namun di sini juga kita bisa merekonsil nih. Misal, Pak, Bu, di tanggal 11 Mei kita sudah melakukan top up sebanyak 2 kali. Namun yang masuk di sistem baru tertera 1 kali. Berarti kan ada satu kekurangan top up yang belum masuk via sistem. Nah, itu biasanya prosesnya akan dibantu secara manual sama tim customer service kami. Silakan adukan jika ada perbedaan untuk transaksi top up maupun transaksi lainnya. Dan di sini kita bisa merekonsil di user cash flow. Di tanggal 11 kita ada top up 2 kali, namun yang baru masuk 1 kali misal. Di nominal 190 itu belum masuk, mau dibantu untuk prosesnya seperti itu. Nanti dari tim customer service kami akan meminta bukti terlebih dahulu, bukti transfernya. Nanti untuk proses top up-nya akan dibantu secara manual oleh tim customer service kami. Ya, jika sudah, maka untuk pembahasan sistem kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, baik ya, Bapak Ibu, luar biasa. Tadi Pak Imam sudah menjelaskan semuanya ya. Jadi mulai dari awal ya, dari menu beranda. Di beranda ini ada News for Agent, di mana di News for Agent itu banyak ya info-info terbaru, beberapa regulasi ya dari tiap-tiap vendor, nanti bisa dipelajari lagi ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan gitu ya. Jadi Multikurir mencoba merangkum pertanyaan yang biasa disampaikan ya. Jadi berikut jawabannya ya, silakan cek di News for Agent. Berikutnya tadi sudah dijelaskan ya bagaimana cara penginputan ya, baik itu servis Muku, servis Justip gitu ya, cara top up dan lain-lain sampai akhir gitu ya. Oke, berikutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Yuk silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya. Tadi memang kita tidak kita buka ya selama Pak Imam menjelaskan dari awal. Jadi kita ada sesi tersendiri ya untuk tanya jawab biar sampai selesai gitu materinya ya. Dan materi ini nanti kita akan share kembali ya buat Bapak Ibu yang sudah ada di sini. Oke. Berikutnya ada Pak Dadang yang bertanya. Apakah perhitungan komisi antara Muku dan non-Muku sama? Dari Pak Dadang ya. Ya, baik Pak Dadang. Untuk perhitungan ya, untuk layanan pasti berbeda. Karena untuk Muku sendiri tadi sudah ada tertera untuk tabelnya ya. Sedangkan untuk Justip sendiri itu di 10%. Untuk si cepat sendiri di 20%, seperti itu. Jadi yang tertera di tabel itu tadi mungkin rincian dari komisi Muku sendiri. Adapun non Muku itu pukul rata untuk Justip sendiri di 10%, yang si cepat sendiri di 20%. Oke. Baik ya, itu ya Pak Dadang ya. Jadi perhitungannya tidak sama ya. Jadi kalau untuk Muku dan si cepat itu 20%, kalau yang Justip 10%. Tentunya itu dibagi sesuai level ya. Minimal kalau untuk agen di 65%, distributor 75%, dan brand 85%. Ya, seperti itu. Mohon izin Pak, tadi berapa persen aja Pak? Saya ulang cepat ini. Yang non Muku berapa persen aja, maaf? Ya, untuk Justip sendiri di 10%, Pak. 10%. Iya. Untuk si cepatnya di 20%. Si cepat 20%. Iya.
Oke. Untuk muku sendiri sudah ada tabel rinciannya ya, karena Iya, untuk iya. muku sendiri ada tabel rinciannya. Baik, cukup Pak. Baik, Pak Dadang. Oke, baik ya, luar biasa Pak Dadang ya mengenai komisi ya. Ya silakan yang lain ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Silakan ya. Langsung aja bisa melalui chat maupun audio ya, bisa di-unmute sendiri ya untuk audionya. Saya Pak lagi Pak. Siap. Ya, Monggo, Pak. silakan Pak Dadang. Nah, untuk babe itu kan berarti tidak di semua tempat cabang ada ya sebutnya disebut di Betul, Pak. area Iya, babe. betul. Oke. Misal ada berapa sih minimal kilo yang masuk ke kategori babe? Jadi untuk perhitungan sendiri itu per 10 kilo, Pak. Oke. Jadi jika barangnya 8 kilo atau 7 kilo, maka tetap kita asumsikan paket tersebut berada di nominal 10 kilo. Seperti itu. Nah itu kan babe kan cukup menarik kalau dilihat Iya. dari apa ya hitung-hitungannya. Kalau saya lihat di Jogja itu kan belum ada ya, maaf saya belum. Iya, belum Pak, Nah, belum baik. bisa dia. Berarti kan saya nggak bisa apa ya, nggak bisa tawarkan lah ke customer, nah ini loh ada babe lebih murah. Oh iya, Nah otomatis kalau misalnya ada yang di atas 10 ya reguler aja berarti ya 10 di atas 10 kilo. betul Pak. Atau yang pahenya Pak, paket hematnya. Oh ya pakai itu. Paket hematnya. Siap, kasih. Oke, baik ya. Jadi baru Jabodetabek All dan Bandung ya, dan Bandung itu Jabodetabek ya. Semoga segera nih area-area lain ya. Oke, luar biasa. Ya, ada lagi Bapak Ibu silakan. Jadi Pak Ron, ya Waalaikumsalam Pak Ahmad Syafi'i. Silakan Ya, Pak. Monggo. baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Imam. Baik Pak. Baik, saya baru pertama kali ikut training buku ini dan baru mencoba aktif lagi karena sekian bulan, sekian lama nggak aktif, walaupun sebelum-sebelumnya sudah berjalan. Karena makin mesti yakin saya masih sudah banyak perubahan ataupun update my system tadi ya. Nah ini dengan saya baru bergabung ini saya sedikit banyak ketinggalan tuh Pak Agus, Pak Imam. Iya Pak. Ya baik. Yang jadi saya mau tanyakan satu mengenai yang saya pernah chatting ke Pak Agus yaitu masalah username Pak sama password ya. Nah, saya mencoba itu karena udah lama ini belum saya ketemukan lagi ya. Allah saya nanti minta bantuan Pak Agus atau Pak Imam. Terus kedua, ini kan saya sebenarnya udah hampir 1 tahun ya bergabung sebenarnya karena kendala waktu dan tambah pandemi. Nah tempat saya itu kan saya bergabung sama teman Pak Agus, Pak Imam. Ya. Nah tempat saya itu sekarang itu sudah diambil alih sama yang pemiliknya. Nah artinya saya harus cari tempat lagi gitu Pak Agus, Pak Imam. Nah ini dengan kondisi ini boleh nggak saya ada prosedur nggak atau ada pengajuan lagi nggak gitu untuk saya pindah tempat atau di rumah saya gitu, karena kalau dilihat dari rumah sendiri rumah saya itu justru lebih ramai karena ada kontrak-kontrakan gitu, artinya saya punya kontrakan berapa 18 kontrakan gitu. Nah ini prosedurnya ini artinya bisa nggak Pak Agus, Pak Imam kalau saya pindah alamat walaupun memang awalnya sudah di apply, sudah itu alamat yang saya sama teman itu. Nah, mungkin bisa dibantu atau dijelaskan gitu Pak Agus atau Pak Imam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa Pak Ahmad, silakan pengajuan terlebih dahulu ke Pak Agus ya untuk mengenai perubahan alamatnya juga bisa. Jadi untuk alamatnya silakan sesuaikan alamat yang diinginkan. Misal kalau mau di alamat rumah juga monggo silakan. Jadi itu bisa ya Pak Imam ya? Iya bisa Pak. Oke. Ya kira-kira berarti itu prosesnya berapa lama Pak? Artinya saya mau startingnya itu mulai
awal Agustus ini saya udah mulai efektif lagi gitu ya. Nah, itulah, Oh iya, itu lama biasanya nggak cepat ya? sih Pak. Untuk perubahan itu cepat sih Pak, Oh cepat ya. cepat. Ini konfirmasinya ke siapa Pak? Ke Bisa langsung ke customer, itu ada nomornya Pak Agus ngasih di forum. oh Ya, bisa langsung ini Pak, jabir ke saya nanti kita join ya. baik Jadi baik. untuk pengajuan alamat ya atau perubahan alamat, Bapak Ibu bisa lakukan melalui live chat di website ttrmultiquery.com atau di menu beranda itu atau di News for Agent itu ada tombol WhatsApp. Itu diklik akan berhubung langsung dengan CS Muku Pusat gitu ya. Itu bisa langsung pengajuan mau perubahan alamat ya, ada alamat yang baru seperti itu. Nanti prosesnya cepat kok Pak, tergantung antrian juga gitu. Terus kalau misalkan belum bisa connect bisa langsung ya ke saya di 0811 16 16 889. Seperti itu Pak Ahmad ya. Oke, berikutnya ada dari Pak Heri ya. Dari Pak Heri. Assalamualaikum Pak Agus, berhubung muku saya satu tempat dengan laundry, apa diizinkan kalau saya membuat banner atau spanduk yang digabung antara muku dan laundry? Ya, untuk penggabungan tersebut misalkan dalam satu banner ya, cuma itu juga tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah adalah branding ya, branding dari ekspedisi terkait. Jadi kalau selama masih dengan usaha internal kita ya tidak ada masalah seperti itu. Ya, baik ya. Luar biasa Pak Heri ya, bisa langsung digabungin Pak ya. Jadi spanduk untuk laundry-nya, terus ditambah juga ada layanan buku juga bisa ya. Jadi bisa digabung. Oke, luar biasa. Terus juga ada dari Bu Siti nih ya. Bu Siti Olipa dari Jogja. Maaf Pak, di status detail pengguna, alamat saya udah benar, tapi kotanya kok Jakarta Pusat ya. Saya kan di Jogja. Ya, itu bisa konfirmasi ke kami ya, misalkan ada perubahan datanya, Pak Bu, yang tadi yang Ibu sampaikan itu, silahkan konfirmasi ke customer service kami. Kami ada perbedaan nih antara kota di sistem sama kota saya sebagai pengguna, seperti itu. Nanti akan dibantu prosesnya. Baik. Tapi yang paling penting sih alamat detailnya ya Pak ya. Ya, betul. Tapi yang di kolom kode pos sama kota itu bisa diubah ya Pak ya? Bisa. Bisa ya sekarang ya? Bisa. Oh, baik. Ya, silakan ya Bu Solipa nanti untuk pengajuan alamat detailnya di detail pengguna langsung pengajuan ya ke CS Muku atau di live chat ttrmultiquery.com ya. Langsung aja. Prosesnya cepat, paling 5-10 menit udah kelar gitu ya. Tergantung antrian. Oke, terus dari Pak Dadang kembali ya. Pak Dadang menanyakan apakah ada ketentuan packing kayu untuk barang tertentu atau yang bagaimana? Ya. Ya, untuk packing kayu itu biasanya ketentuan-ketentuannya diperuntukkan untuk yang sifatnya elektronik ya, kayak laptop, handphone itu wajib packing kayu seperti itu. Dan ketentuannya itu biasanya harganya 2 kali lipat dari harga ongkir. Contoh, kita kirim laptop setelah kita timbang berat aktualnya hanya di 3 kilo. Jika kita mau menginginkan packing kayu, maka harganya di 2 kali lipat, jadi menjadi 6 kilo seperti itu. Jadi nilai ongkirnya kita menjadi 6 kilo. Nanti di situ ada request packing kayu. Jika kita sebagai merchant atau sebagai agent menyediakan packing kayu, itu adalah poin plus seperti itu. Maka packing kayu kita bisa terapkan di tempat seperti itu. Namun jika packing kayu dari pihak merchant tidak menyediakan, maka silakan konfirmasi ke hub terkait. Nanti dari pihak hub yang akan packing kayu, seperti itu. Apalagi untuk barang pecah belah ya Pak ya, disarankan Ya. mungkin kayu ya Pak ya. Kayu. Yuk silakan yang lain. Ada Pak Pron ini. Ya, Pak. Ya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pron.
Pak, apa kalau kita mau memulai itu apa langsung apa dimulai gitu apa kita harus memberitahu kepada ini Pak, apa istilahnya itu agen-agen yang ada di ini di Justip itu Pak. Nah, terus kedua apakah kalau kita misalkan di Jogja itu misalkan ya kan kita buka di sana atau itu melayani seluruh nasional apa hanya antar agen muku aja yang ada di daerah-daerah itu Pak? Itu aja deh. Oke, baik ya Pak Pron ya. Ya, baik. Untuk awal ya, Pak Pron udah lama ya Pak ya, cuman kemarin baru ketemu ID-nya ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Agus ini. Sudah apa dicarikan ini karena orang yang ngajak itu di chat enggak pernah ada balas. Jadi ya. Nggak apa-apa Pak, makanya kan inilah pentingnya kita mengadakan pertemuan seperti ini ya. Kita juga ada acara MGS gitu ya. Juga ada forum silaturahim yang lain. Jadi untuk memudahkan mungkin yang kehilangan kontak sponsornya gitu ya. Tapi yang pasti kita tetap maintain semuanya. Nah, ada cara memulainya di awal kan sudah aktif ya, sudah aktif. Pastikan sudah melakukan verifikasi gitu ya. Nah, setelah ikut training ini, silakan coba dulu transaksi, Pak. Nah, gitu ya, minimal isi top up dulu, gitu ya. Terus mencoba kirim kemana, gitu kan. Nah, setelah tahu caranya dan bisa melakukan transaksinya, baru Bapak sudah mulai branding nih, misalkan sudah bikin spanduk, gitu ya. Terus mungkin di daerah-daerah kan ada beberapa mungkin kalau sudah kita pasang spanduk, kita orang tahu, ini ada ekspedisi ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang langsung bisa melakukan kirim paket ke situ melalui Bapak. Nah, Bapak nggak perlu menginformasikan ke agen-agen yang ada di Justip gitu ya, karena ketika Bapak transaksi, otomatis sistem mereka akan ngedetek. Kayak gitu. Nah, sesuai yang diingat oleh Pak Imam tadi, kalau misalkan harusnya di pick up di atas jam 1, sementara barang belum di pick up, nanti Bapak tinggal konfirmasi aja ke CS gitu ya, CS nanti Pak ini mohon konfirmasinya untuk pick up hari ini. Nanti kita akan sampaikan ke tim pick up terkait, seperti itu Pak. Ya, jadi langkah pertamanya ya tentunya Bapak harus menyiapkan ya segala sesuatunya mulai dari perangkat gitu ya, kondisi internet, printer, terus timbangan gitu ya, karena kan kita harus timbang dulu gitu ya sesuai standar ekspedisi seperti itu. Oh iya ya. Ya itu apa alat-alat seperti itu disediakan apa ada ini dari MUKU ini ada menyediakan perangkat untuk ini membuka. Kalau perangkat itu sendiri Pak. Jadi dari sistem MUKU ini menyediakan sistem aja dan pelatihan. Tapi ada beberapa merchant yang mungkin yang baru-baru bergabung gitu ya. Kita ada promo timbangan dan printer itu sudah include di dalamnya. Nanti akan kita kirim ke alamat masing-masing. Gitu Pak. Jadi kalau mungkin awal-awal Bapak belum ada promo ya untuk timbangan dan printer, ya artinya harus menyediakan sendiri. Oh iya. Seperti itu Pak Pron ya. Nah, ada pun kalau misalkan Pak Pron posisi di Samarinda, terus mau pengajuan pindah alamat ke Jogja, bisa Pak, nanti tinggal pengajuan alamat aja seperti yang disampaikan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi alamat apa agen distributor ya, alamat distributor dipindah di Jogja gitu ya. Bisa Pak, bisa dipindah ke Jogja. Oh gitu ya. Jadi nanti mungkin di Samarinda jadikan agen gitu bisa ya. Atau gimana sih? Oh, kalau misalkan statusnya satu ID itu satu tempat, Pak. Ya, maksudnya saya didaftarkan lagi gitu ya berarti. Oh, bisa. Ya, jadi Bapak buka baru lagi ya. Masuknya buka merchant baru lagi nih. Jadi distributornya di Samarinda, Bapak buka agen lagi di Jogja bisa. Oh, gitu ya. Ya. Kalau di registrasi tadi di daerah wilayah Kalimantan Timur itu misalkan ada yang mau di Bontang itu boleh juga ya untuk ini ya, bisa juga ya. Boleh Pak, MUKU sekarang sudah nasional Pak. Untuk yang layanan Justipnya ya Pak. Justip ya ya. Ya, gitu.
Iya, ya, ya, ya. Nanti kami apa? Siap, siap. Gimana akan kami kembangkan kalau nanti kan di Siap, ya, monggo. ya, ya. Siap Pak Bro, nanti kalau kendala nanti japri aja Pak ya. Insya Allah. Ini bagus. Ya, Ya, ya. sama-sama Pak Terima Bro. kasih. Sukses selalu ya Matur nuwun Pak. bagus sih. Sami-sami Pak, sama-sama. Oke. Bagus. Ya Pak Dadang gimana? Ini kan training udah, misalnya kita udah persiapan tempat segala macam. Nah, ada terakhir kan mesti kita pengen tes sistem. Apakah harus langsung apa berhasil. Nah, pas mau proses pemesanan segala macam, apakah harus langsung apply pemesanan benar-benar atau bisa ada mungkin sistem dummy atau offline gitu? Takutnya nanti salah ini salah itu kan nanti banyak cancel atau gimana jadi notif tuh. Siap. Oke, baik Pak Dadang, ini pertanyaan menarik nih Pak. Ya inilah kendala mungkin ya sebagai merchant baru ya, agen dan brands mungkin takut memulai gitu ya, takut salah dan lain-lain. Nah, solusinya kalau solusi dari saya sih Bapak bisa mencoba layanan mukunya Pak ya. Coba ya muku kan kalau misalnya kita salah input data atau alamat atau apapun itu kan bisa pengajuan cancel Pak. Ya, kalau misalkan wah ternyata salah input nih, harusnya tertukar pengirim dan penerima, tertukar alamatnya misalnya gitu ya. Itu nanti Bapak bisa melakukan atau pengajuan cancel transaksi. Begitu kalau salah langsung WA aja atau langsung ke live chat seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah benar, udah tinggal tunggu aja di tes nih apakah di pick up atau enggak kayak gitu kan Pak. Kalau sudah bereksperience di awal itu insya Allah nanti lancar ya ke depannya, karena kita harus harus berani take action sih, harus mencoba transaksi. Kalau misalkan yang si cepat dan just tip, kalau ada kesalahan saat ini kita belum bisa ini ya, nggak bisa di cancel gitu, jadi otomatis potong saldo. Kalau yang muku kalau kita cancel berarti saldonya akan kembali Pak. Oh, baik. Seperti itu Pak. Yang muku ya, kalau yang just tip saat ini belum bisa cancel. Pak, itu ada notif nggak Pak, SMS atau apa ke penerima sistem kita ini? Ya, belum ada Pak. Tapi kita sebagai merchant kita bisa tracking ya. Jadi trackingnya juga real time. Jadi barang ini sudah sampai mana, transit di mana. Gitu. Jadi kita Bapak sudah input itu bisa langsung di tracking selama barang sudah di pick up kayak gitu. Mungkin terakhir nih biar sekalian. Ini kan pelayanan kita itu disebutnya banyak Pak ya. Oke, kita sebutnya ada kurirnya aja yang di sistem yang ini ada 4, Muku, JNT, Si Cepat, Ninja. Nggak tahu Lion Parcel udah naik belum ya, udah masuk belum? Kalau di situ kan ada di webnya tuh ada Lion Parcel. Tapi belum masuk ya sepertinya ya Pak ya? Iya, baru di area tertentu Pak. Oke. Ini yang di Muku. Maaf, misalnya saya sedikit nyantol yang MMDC itu kan banyak juga tuh. Boleh nggak di spanduk kita disebutin namanya tanpa logo? Bahwa kita tuh bisa melayani apa ya Muku sendiri, ada JNT disebutin gitu. Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Jadi MMDC juga beda ya Pak. Jadi beda company, beda perusahaan gitu. Jadi hanya apa? Nyantumin multi kurir gitu aja gitu ya? Ya, multi kurir aja sesuai spanduk yang standar dari Mukunya Pak. Oke. Gitu. Oke Pak. Ya. Siap, biar nggak rancu ya Pak ya. Betul. Multi kurir, dan kita juga masih belum dibolehkan mencantumkan semua logo-logo ekspedisi yang ada di dalamnya. Bukan logo sih Pak. Kan begini. Ada yang menarik dari sistem ini kan bahwa ketika orang datang ke kita punya muku, tapi di dalamnya tuh ada Si Cepat, ada segala macam. Nah, ini kan harus diekspos, maksud saya. Kan menjual nih. Jadi itu nanti di itu Pak, di spanduknya kan ada pilihannya yang just tip. Jadi ada. Gitu. Jadi ada fitur just tip, bisa pilih ekspedisinya. Nah, itu. Ya, itu masih dibolehkan ya, karena sudah masuk standar gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Ya, baik Pak. Oke ya, karena sudah mau jam 3 ya, saya akan sedikit sharing ya mengenai info. Yang pasti info
pelatihan ya atau seminar online ya. Oke, sebentar. Mohon izin ya Bapak Ibu, sebentar. Silakan bagi yang masih bertanya gitu ya, langsung aja ke chat ya sambil dipantau sama Pak Imam ya. Pak Agus, kiriman paketnya belum nyampe. Iya, nanti saya share Pak nomor isinya ya Pak ya. Oh, siap. Siap. Oke, Makasih, baik Pak. Pak Dadang ya. Terdekat saya juga kemarin kita baru ngirim juga ke Pak Agung ya. Ini kita cek Pak, sudah sampai mana nih barangnya Pak ya. Udah nggak sabar ya Pak Dadang. Izin Mas Agus. Ya. Izin Mas Agus. Siap. Itu untuk wilayah Banjarnegara udah ada buku belum Mas Agus? Banjarnegara Kalimantan. Banjarnegara Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Banjarnegara untuk layanan buku sendiri hub belum ada ya, cuman di sana sudah bisa melakukan atau join sebagai merchant. Nanti layanan yang dipakai layanan Just Tip Pak. Oke. Sudah ada. Ya, siap. Siap Mas Gus. Makasih Mas Gus. Siap, Mas Tresno. Luar biasa Pak. Ada lagi Pak pertanyaannya Pak? Itu aja Mas Agus. Sementara itu aja ya Pak. Oke, luar biasanya. Udah nggak sabar Mas Agus. Udah nggak sabar juga kok. Udah nggak sabar juga kok. Siap. Pengen lari gitu ya Pak ya. Oke, baik ya. Lagi berbenah Mas Agus, pasang internet dulu nih untuk jaringan. Siap. Oke ya, baik Bapak Ibu, saya akan share sedikit ya. Seperti biasa ya di training sistem ini kita juga selipkan gitu ya. Jadi sistem buku itu kan kita memang fokus di transaksi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini sebagai merchant juga bisa menjadi konsultan bisnis buku. Ya, artinya konsultan bisnis buku ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya gitu ya. Misalkan nih posisi Bapak Ibu sekarang di Jogja atau di Samarinda, dimanapun Bapak Ibu berada, itu punya kesempatan mengembangkan jaringan bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Ya, posisi masing kita di Samarinda nih, tapi kita punya bisnis di Jogja, di Semarang, Surabaya, Jabodetabek, Bandung, itu kan menarik sekali Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan peluang bisnisnya di buku ini. Selain jasa kirim paket dan dokumen tadi, di mana juga luar biasa ya potensi income-nya, Bapak Ibu juga bisa menjalankan bisnis referralnya. Ya, salah satunya adalah ini ya beberapa tadi ya info-info terbaru. Silakan langsung dicek di Agent News ya. Itu semua ada semuanya di situ. Nah, caranya cukup mudah. Bapak Ibu hanya mengundang. Ya mungkin yang masih baru kan belum begitu paham mungkin ya produk knowledge-nya seperti apa. Dan dari TTR ya Indo Berkah Susah Mulia ini selaku channel distribution memberikan kemudahan buat Bapak Ibu yang ingin mengembangkan bisnis referralnya gitu ya. Dari jasa kirim paketnya dapat gitu ya. Dari bis referralnya dapat, makanya bisa ada sampai ratusan juta gitu ya, kayak beberapa brands kita gitu ya, ada Budini yang lain itu luar biasa gitu ya. Mereka juga selain aktif di pengiriman barangnya atau paketnya, mereka juga aktif mengembangkan bisnisnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ada namanya seminar atau bincang bisnis online. Caranya kita hanya mengundang aja Bapak Ibu. Ya, sebar flyernya dan selain juga ini semuanya kosongan, nggak ada kontak handphonenya gitu ya. Udah nanti langsung diisi aja, diedit pakai kan banyak ya aplikasi. Nah, browser-browser seperti ini itu bisa langsung diakses di agendaseminar.com. Nanti kita akan share linknya bagaimana cara ngambilnya gitu ya. Dan terdekat itu di hari Minggu, ya insya Allah hari Minggu besok. Ini online ya di Zoom atau live streaming hari Minggu jam 8 malam. Ya, atau di hari Rabunya itu tanggal 28 jam setengah 8 malam gitu ya. Hari Minggu insya Allah dengan saya nanti ya kita bincang-bincang bisnis ya seperti yang kemarin mungkin beberapa yang sudah pernah ikut bincang bisnis saya gitu ya. Nah nanti kita tinggal ngundang nih relasi, kerabat, saudara. Nah siapa tahu kita bisa menjadi jalan kebaikan buat mereka gitu ya. Mereka yang mungkin selama ini bingung mencari solusi bisnis, begitu kita hadirkan di acara ini, mereka wah iya ya, jadi saya harus buka bisnis hari ini kayak gitu ya. Dan itu marketnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu istilahnya gini. Kalau misalnya kita posisi di Jogja, kita bisa ngembangkan yang lain kok kayak gitu. Mungkin di Bandung,
di tempat yang lain gitu ya, mereka bisa buka juga seperti itu. Makanya ini bisa kita sampaikan ya ke relasi kita semuanya. Dan untuk yang hari Rabu, insya Allah langsung dengan Pak Ardans ya, beliau selaku CEO Tether Group ya, atau komisaris di PT Versa atau Multikurir ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara daftarnya? Saya coba share ya. Nanti Bapak Ibu ke sini ya, tampil nggak? Tampil ini ya. Tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, cara mendaftarkan pesertanya gitu ya. Jadi langsung masuk di agendaseminar.com ya. Seperti ini ya, sebentar aja. 5 menit ya. Nah, saya akan pandu pelan-pelan ya. Ini yang untuk fokus di referralnya ya. Nah, masuk di agendaseminar.com. Jika belum punya linknya, link afiliasinya, gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung daftar ya, bisa melalui handphone masing-masing, gitu ya. Buka aja di browser agendaseminar.com. Scroll ke bawah. Nah, di paling bawah ini ada menu daftar afiliasi. Nah, ini gratis nih buat semua member Muku gitu ya. Daftar afiliasi. Cukup mudah ya. Jadi yang pertama buka agendaseminar.com, lalu scroll ke bawah, di paling bawah itu ada daftar afiliasi, klik aja. Nah, lalu di sini ada status keanggotanya apa nih? Agen, distributor, atau brands. Kalau distributor, pilih distributor. Silakan input nama lengkapnya. Nama lengkapnya, terus emailnya, tanggal lahirnya, gitu ya. Alamat lengkapnya, kota, provinsi, nomor WA, WhatsApp, username dan password. Nah, username dan password ini itu gunakan username yang udah ada, biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti di Muku ini ada user ID Muku, user ID TTR Multipay, ada user ID agenda seminar, berkasus mulia banyak banget gitu ya. Kita samakan aja ya, biar nggak terlalu banyak username. Dan passwordnya Bapak Ibu bisa buat sendiri ya, 123456778 atau apapun dah gitu ya. Lalu yang di kolom paling bawah ini itu buat URL replikanya ya, misalnya nih agendaseminar.com _ misalnya nama usahanya nih Safa Express misalkan. Nah, gitu ya. Atau misalkan seperti punya Pak Dadang, langgeng, lancar, barokah. Nah, bisa seperti ini. Nanti Bapak Ibu langsung registrasi. Nah, setelah registrasi, nanti tim admin akan mengaktifasi link agenda seminarnya. Gitu ya. Setelah aktivasi nanti baru Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sini. agendaseminar.com. Misalkan yang punya saya nih ya. agendaseminar.com _ Agus Zakaria. Nah, ini afiliasi saya nih ya. Ini cukup simpel ya caranya. Nah, setelah saya masuk pakai afiliasi saya, nanti akan muncul di sini sponsor Agus Zakaria. Wah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah daftar di afiliasi, nanti kita aktivasi dari sini, otomatis nanti Bapak Ibu akan menggunakan link yang sudah dibuat, gitu ya. Nanti setelah jadi, sponsor di sini adalah sponsor atas nama kita masing-masing. Nah, link ini kita sudah bisa sebar nih. Misalkan, Pak, saya ada peserta. Langsung aja masuknya di sini nanti. Registrasi. Nah, seperti ini ya. Registrasi, ini cara mendaftarkan peserta seminarnya ya. Langsung di sini. Nah, sponsornya adalah Agus Zakaria. Nah, tampil ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan daftar afiliasi, sponsornya ini atas nama Bapak Ibu masing-masing. Makanya di acara Bincang Bisnis sponsornya banyak Bapak Ibu. Makanya selalu rame gitu ya, hingga sampai puluhan, bahkan kemarin maksimal 100 ya.
Kayak kalau offline itu kayak desak-desakan gitu ya. Karena mereka sama-sama mengundang kayak gitu ya. Lalu isi aja nama lengkapnya, nama lengkap pesertanya gitu ya. Terus emailnya misalkan ini gitu ya. Nomor handphone pesertanya, kota seminarnya. Kota seminar ini langsung aja pinjam bis buku kayak gitu. Karena kan online gitu ya. Atau kota seminarnya diganti bis online atau online Zoom boleh bebas gitu ya. Yang penting nama, email, nomor handphone pastikan nomor handphonenya pesertanya yang nanti akan di reminder untuk ID meetingnya. Tanggal seminarnya, kalau misalkan tanggal seminarnya besok tanggal 25 tinggal dirubah aja nih. Tanggal 25 gini ya. Info dari mana? Dari Facebook, dari mungkin Bapak Ibu yang sebagai pengundangnya, diisi aja. Ya gitu ya, dari WA misalkan. Udah registrasi. Nah, kalau posisi seperti ini artinya berarti Pak Andi ini ketika hadir gitu ya, otomatis sponsornya adalah saya. Kayak gitu ya. Jadi jika nanti kalau misalkan Pak Andi tiba-tiba sudah bergabung kayak gitu ya, itu otomatis Pak Andi ini mitra saya kayak gitu ya, sponsornya adalah saya. Nah, ini bisa digunakan untuk cara mendaftarkan peserta seminar. Ya. Jadi bagi yang belum punya afiliasi masing-masing, yuk silakan daftar, masuk di agendaseminar.com, scroll ke bawah. Nah, di sini ada daftar afiliasi. Nah, gitu ya. Nah, adapun untuk brosur-brosurnya sudah kita share ya di sini semuanya ya. Jadi nanti bisa seperti ini linknya. Kalau misalkan langsung di sini kan ada banyak ya, ada produk, ada TTR multi kurir, ada TTR multi pay gitu ya. Jadi langsung seperti ini nanti. Ini singkat aja ya Bapak Ibu ya. Ini Agus Zakaria, garis miring multi kurir. Nah, ini. Otomatis langsung ke landing page multi kurir. Nah, ini ya tampil ya. Nah, ini nih. Ini bisa digunakan nih gitu ya. Misalkan Bapak Ibu punya Facebook, status WhatsApp gitu ya. Kita kan bisa update status ya. Mereka juga bisa langsung daftar di sana karena ketika kita punya bisnis otomatis kan kita sudah mulai action nih. Sudah mulai menawarkan gitu ya, baik itu jasa kirim paketnya ataupun afiliasinya. Gitu. Udah tinggal masukin aja link afiliasi masing-masing tadi ya. Nah, di sini ada testimoni kayak gitu ya. Terus juga flyer tadi sudah bisa langsung diakses di sini. Nah, ini ya tadi ya. Ini flyer-flyernya ini bisa langsung di-download ya. Bisa di-download kok ya? Bisa, Pak. Ya, langsung diklik aja seperti ini. Lalu klik kanan save kayak gitu. Oh ya. Ini. Nah, gitu ya. Oke. Bisa Pak langsung download. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu potensi income yang ada di multi kurir gitu ya. Tapi ada juga sih memang mungkin ada member yang memang benar-benar fokus di jasa kirim paketnya gitu ya. Ada juga yang dua-duanya ya. Jadi itu salah satu potensi income di multi kurir ya. Jadi selain kita bisa memaksimalkan jasa kirim paketnya, meningkatkan trafficnya, kita juga mengembangkan bisnis referralnya. Ya enak dong kalau misalnya posisi kita misalkan di Semarang, kita punya jaringan bisnis di Surabaya, Pasuruan, Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat kan luar biasa tuh ya, kayak gitu. Oke, itu ya caranya ya. Izin Pak. Siap. Bisa kita mengundang. Ya. Kita kan sebagai distributor. Baik. Dia daftar jadi agen. Ya. Nanti di link sistemnya misalnya dia masuk deal jadi. Berarti di bawah kita ya downline sistem itunya ya? Iya betul Pak. Nanti akan kita report ke sponsor masing-masing. Oke. Kalau distributor merekomendasikan distributor nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa Pak. Bisa. Tapi nggak masuk sistem. Masuk sistem semuanya. Maksud saya bagi hasilnya gitu loh. Oh, passive income-nya maksudnya ya. Passive income ya. Ya, kalau misalkan posisinya sama, agen ke agen itu ke break Pak. Jadi karena posisinya sama. Kalau distributor juga ke break. Cuman dia hanya dapat komisi referral aja 50%. Nah, distributor pun itu bisa mendaftarkan brands. Nah, cuman komisinya 30%-nya yang sudah kita infokan di pinjam bisnis ya Pak. Jadi agen, distributor, komisi 50%. Kalau misalkan distributor, mendaftarkan distributor berarti 50%-nya 3 juta ya. Kalau dapat 10 ya lumayan 30 juta. Kalau misalkan dapat brand berarti 30%. Nah, kalau misalkan
Bapak Ibu brands, berarti sesama brands ya 50% semuanya. Seperti itu, Pak. Caranya tinggal mengundang aja gitu ya. Kita nggak perlu presentasi gitu ya. Cukup diarahkan aja ke bidang bisnis. Oke, ada pertanyaan mengenai agenda seminar ini? Oke, ini satu lagi ya dengan Pak Bambang ini ya. Oke, ada beberapa sih. Ada Pak Ahmad ya, Pak Agus, apakah Muku bisa pick up barang langsung ke orang yang kirim barangnya sesuai info yang saya dapatkan di training hari ini? Ya, betul. Jadi ini merupakan fitur baru ya. Jadi tapi yang bisa di pick up ke alamat pengirim itu saat ini baru bisa just tip ya atau si cepat. Jadi misalkan nih outlet kita di Bekasi atau di Kalimalang yang posisinya di Pak Ahmad ya. Lalu customer kita, pengirim kita posisinya ada di Jagakarsa misalkan Pak, atau di Gambir, itu bisa. Jadi di sistem tadi itu diklik aja, mau di pick up kemana nih, alamat agen atau alamat pengirimnya, gitu. Dan pastikan ketika kita pilih alamat pengirim, barang sudah terpacking dengan baik, ya dengan benar tentunya. Jadi ketika sudah ini sudah selesai, kurir akan tinggal pick up kayak gitu. Jadi kurir datang kita masih pick up dan lain-lain kan lama jadinya gitu ya, pasti sudah terpick up. Itu ya Pak Ahmad ya. Oke, dengan Pak Bambang nih satu lagi ya. Selamat sore multi kurir terkait paket kiriman dengan yang sudah terbit. Ya, terakhir ini ya. Selamat sore multi kurir terkait dengan, bentar saya coba share lagi nih. Ya, terkait dengan paket kiriman dengan yang sudah terbit RB Bill atau resi, mohon untuk sistem update report tracking agar dapat up to date. Karena terkadang kami kesulitan melacak baru setelah kami komplain ke CS admin sedikit diperbaharui sistem reportnya. Mohon ini diperbaiki lagi. Kami ngirim paket Muku tanggal 17 baru ada report 21 Juli. Namun saat ini 23 Juli belum ada report cek tracking pengirimannya. Oh, ini terkait dengan update ya Pak Imam ya. Iya, up to date. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Biasanya terkadang kita sebagai multi kurir kita masih pusat memberikan follow up kepada PSC Hub seperti itu untuk mempercepat dari sisi update-nya. Karena kan dari up to date sendiri bukan hanya dari sisi pusat ya. Jadi masing-masing PSC yang berada di multi kurir seperti itu. Namun jika adanya laporan tersebut akan kami follow up kembali ke PSC terkait untuk lebih up to date untuk real time secara update status. Oke, ya itu ya Pak Bambang ya tadi ya. Jadi menariknya multi kurir ini, itu kan Bapak Ibu bisa langsung tracking ya di website multikurir.id. Nah itu kan ada tuh cek pengiriman. Begitu belum update, langsung di pojok bawah itu ada ada tombol WhatsApp. Dan Bapak langsung WhatsApp aja nih. Nah itu di saat yang sama langsung diupdate nanti. Jadi Bapak nggak perlu nelpon gitu ya, cukup WA aja. Info nomor resinya nanti akan di cross check dan langsung diupdate. Ya mungkin ini ya mungkin mohon doa dan supportnya, sistem akan update ya infonya ke versi 3 ya, dia akan terus update secara otomatis gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini yang belum, sekali lagi ya, yang belum isi daftar hadir silakan ya isi daftar di sini dulu nih. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan reminder atau info-info terbaru ya. Bisa langsung yang belum daftar aja, kalau yang sudah daftar udah nggak perlu ya. Oke, luar biasa, ini sudah jam 3:10 ya, saya kira cukup. Ada tambahan dari Pak Imam? Cukup Pak Agus. Sudah cukup ya. Oke, baik, alhamdulillah.